Welcome to Daktril ID. Tarif Trump dan diplomasi Indonesia. Perebutan menit-menit terakhir menuju nasib ekonomi global. Di tengah ketegangan diplomatik dan tekanan ekonomi global yang terus meningkat, dunia kembali diarahkan ke satu titik perhatian, Amerika Serikat. Kali ini bukan tentang perang senjata atau konflik militer, melainkan tentang perang tarif yang sedang dirancang oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Lebih dari 100 negara di seluruh dunia kini berdiri di ambang kebijakan ekonomi yang dapat mengguncang perdagangan global secara fundamental. Kebijakan tersebut yang mengancam akan memberlakukan tarif impor tinggi bagi lebih dari 100 negara mitra dagang Amerika Serikat dirancang untuk mulai diberlakukan pada hari Selasa, tanggal 8 bulan Juli tahun 2025 atau hari Rabu waktu Amerika Serikat. Sinyal bahwa kebijakan ini bukan sekadar ancaman mulai terasa sejak hari Jumat, tanggal 4 bulan Juli tahun 2025, saat Presiden Trump mulai mengirimkan surat penetapan tarif kepada 10 negara pertama. Tarif yang dikenakan berkisar antara 20 hingga 30%, suatu angka yang cukup untuk mengganggu alur rantai pasok global. Trump mengubah strategi dari satu ke semua. Dalam pernyataannya kepada wartawan sebelum keberangkatannya ke Iowa pada hari Kamis, tanggal 3 bulan Juli tahun 2025, Presiden Trump menyatakan bahwa pendekatan negosiasi satu persatu yang sebelumnya digunakan dianggap terlalu rumit dan tidak efisien. Kami punya lebih dari 170 negara, dan berapa banyak kesepakatan yang bisa Anda buat? Ini jauh lebih rumit, ujar Trump, sebagaimana dikutip dari laporan Reuters. Pernyataan tersebut menjadi sinyal jelas bahwa Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump sedang bergerak menuju pendekatan negosiasi massal yang lebih keras. Artinya, jika sebuah negara tidak cepat-cepat mengambil inisiatif untuk bernegosiasi dan memberikan konsesi yang cukup berarti bagi Washington, maka negara tersebut berisiko langsung dijatuhi tarif tinggi tanpa peringatan lanjutan. Vietnam, contoh sukses di tengah ketidakpastian. Di antara semua negara yang terkena imbas, Vietnam menjadi contoh bagaimana sebuah negara bisa lolos dari penalti berat jika mampu memainkan strategi negosiasi yang tepat. Sebuah kesepakatan berhasil dicapai antara Hanoi dan Washington, di mana tarif atas produk Vietnam diturunkan dari 46% menjadi 20%. Sebagai gantinya, Vietnam setuju untuk memberikan akses pasar yang lebih besar kepada produk dan perusahaan asal Amerika Serikat. Kesepakatan ini tentu memberikan sinyal bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, bahwa diplomasi ekonomi masih bisa menghasilkan solusi di tengah kebijakan sepihak yang tengah dijalankan Trump. Indonesia dalam perjuangan shake and offer dan harapan di Washington. Bagi Indonesia, masa-masa ini menjadi salah satu ujian terbesar dalam hubungan bilateral dengan Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia masih melakukan negosiasi intensif dan belum menyerah terhadap kemungkinan dicabutnya ancaman tarif tersebut. Indonesia telah mengirimkan dokumen tawaran kedua atau second offer kepada USTR, United States Trade Representative, sebagai bagian dari upaya negosiasi lanjutan. Tidak hanya itu, tim negosiator Indonesia juga telah ditempatkan di Washington DC guna menyiapkan dokumen tambahan dan melakukan pendekatan diplomatik yang lebih intensif. Second offer ini sudah diterima oleh USTR dan sudah direview. Tentu Indonesia tinggal menunggu apakah masih ada feedback tambahan terkait dengan proses negosiasi yang ada, ujar Airlangga dari Jakarta pada hari Rabu, tanggal 2 Juli tahun 2025. Meski Amerika Serikat tampak mulai mengambil tindakan tegas kepada beberapa negara, Indonesia masih berharap dapat menempuh jalur diplomatik yang konstruktif. Menurut Airlangga, pemerintah Amerika Serikat kemungkinan baru akan memberikan respon setelah tanggal 4 bulan Juli, karena saat itu mereka tengah fokus pada persiapan anggaran nasional. Kesepakatan baru bernilai miliaran dolar, strategi antisipatif Indonesia. Di luar upaya negosiasi tarif, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam.
Sebuah langkah strategis sedang dipersiapkan untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan memperkuat posisi tawar Indonesia di mata Washington. Pada hari Senin, tanggal 7 bulan Juli tahun 2025, Indonesia dijadwalkan akan menandatangani kesepakatan dagang senilai 34 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 560 triliun rupiah. Kesepakatan tersebut mencakup beberapa sektor penting, seperti impor energi dari Amerika Serikat serta investasi langsung dalam sektor energi dan pertanian di Indonesia. Bukan hanya sebagai solusi ekonomi, tetapi juga sebagai sinyal politik bahwa Indonesia merupakan mitra strategis yang layak untuk dipertahankan dan tidak layak untuk dikenai tarif tinggi secara sepihak. Ini menunjukkan bahwa pemerintah, regulator, BUMN, dan swasta bersatu dalam merespon pengenaan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat, tegas Airlangga. Konteks global, dunia menunggu napas. Bukan hanya Indonesia yang merasa tertekan, tetapi seluruh dunia kini menahan napas. Bursa saham global menunjukkan tren penurunan yang tajam menjelang tenggat waktu tarif Trump. Investor di seluruh dunia mengadopsi posisi siaga dan menunggu kepastian dari Gedung Putih. Fakta bahwa tarif dapat diberlakukan tanpa konsensus atau pembahasan multilateral telah menimbulkan kecemasan mendalam tentang masa depan Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, dan sistem perdagangan global berbasis aturan. Trump, yang dikenal sebagai presiden yang gemar deal-making dan berani mengambil keputusan ekstrim, kembali menunjukkan kekuatan absolut Amerika Serikat sebagai pemegang kunci ekonomi dunia. Tantangan dan harapan diplomasi ekonomi Indonesia. Dalam konteks Indonesia, peristiwa ini merupakan ujian nyata terhadap ketahanan diplomasi ekonomi nasional. Tidak hanya menyangkut neraca dagang dan ekspor-impor, tetapi juga menyangkut integritas sistem diplomasi yang selama ini dijalankan oleh para diplomat dan negosiator Indonesia di berbagai belahan dunia. Perlu diingat bahwa Amerika Serikat adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, terutama dalam sektor teknologi, pertanian, tekstil, dan sumber daya alam. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan dalam negosiasi ini akan berdampak langsung terhadap industri nasional, tenaga kerja, dan stabilitas ekonomi domestik. Lebih jauh, kemampuan Indonesia dalam menyatukan langkah antara pemerintah pusat, BUMN, dan sektor swasta untuk menanggapi tantangan tarif ini menjadi contoh penting bagaimana sinergi nasional bisa menjadi senjata utama dalam menghadapi tekanan internasional. Penutup, jalan masih terbuka, tapi waktu terbatas. Dengan tenggat waktu tinggal beberapa hari, dunia kini menantikan keputusan akhir Presiden Donald Trump. Indonesia yang masih gigih dalam upaya negosiasi menggantungkan harapan pada jalur diplomasi dan kekuatan tawar ekonomi strategis. Apakah second offer yang dikirim Indonesia akan cukup meyakinkan USTR? Apakah kesepakatan dagang bernilai triliunan rupiah yang disiapkan akan menjadi pembuka jalan bagi kompromi tarif? Semua pertanyaan ini akan dijawab dalam hitungan jam ke depan. Satu hal yang pasti, dalam era perdagangan global yang semakin didominasi kepentingan sepihak, diplomasi ekonomi bukan lagi sekadar strategi, tetapi menjadi pertahanan pertama dan terakhir sebuah negara dalam menjaga martabat dan masa depan ekonominya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.